حبيب الله تواسلنا ببسم الله وبالحادي رسول الله وكل مجاهد لله بآل البدر يا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu bapak hadirin kaum muslimin jamaah Majelis Taklim Diyanis Al-Qalbu yang saya hormati dan Allah muliakan, ibu-ibu anu galis, bapak-bapak anu gararatan, mudah-mudahan semuanya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil khusus sesepuh kita Ustaz Husin, juga Kak Haji Pardi, tak lupa Ketua Majelis Taklim Kak Haji Agus, umum semuanya, ibu bapak yang nampak hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah demi langkah kita dicatat amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama dan tidak akan dijadikan nomor kelima, puja-puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, dan alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tentunya kepada panutan alam Nabi kita tercinta, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in sampai kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat pilihan, umat yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad kelak nanti di akhirat. Amin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu
salim wa barik alaihi. Ibu bapak hadirin kaum muslimin jamaah majelis taklim Dian Sukal Kolbu yang saya hormati dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bisa merayakan dan bisa menghidupkan lahir Islam 1446. Dan kemudian memang di bulan Muharram itu banyak sekali peristiwa yang begitu luar biasa. Selain daripada hijrahnya baginda Nabi dari Mekah menuju Madinah, juga ternyata di bulan Muharram itu Nabi Nuh alaihissalam mendarat. Nabi Nuh, tahu kan Nabi Nuh tahu apa enggak? Kenal apa enggak sama Nabi Nuh? Orang-orang kenal aja. Kalau dari mana? Udah zamannya sekarang. Dulu umat-umatnya Nabi Nuh itu bangkalan, jadah. Nah makanya Allah turunkan hadirin kaum muslimin. Nabi Allah Nuh alaihissalam menyebarkan agama 950 tahun. Pengikut yang ikut kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam, yang ikut ke kapalnya Nabi Nuh cuma 80 pengikut. Itu pun tidak semua manusia, semua binatang ada di situ. Dari pertama kucing, tikus, anjing, babi, apa lagi? Kafe pada hari kita, kebong. Ada apa? Hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Allah turunkan hujan selama 40 hari 40 malam, akhirnya banjir di alam dunia. Ini sampai ke sini, sampai ke Cada, sampai ini banjir, dunia pernah banjir. Di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Dan kemudian hadirin kaum muslimin rahimahumullah, perlu diketahui bahwa Nabi Nuh itu julukan lakob alam kalinya, nama aslinya Nabi Nuh itu adalah Syakur. Ada juga yang mengatakan Abdul Ghaffar, namanya Nabi Nuh alaihi salam. Nah kemudian kenapa disebut Nabi Nuh? Karena Nabi Nuh itu suaranya keras, suaranya kencang. Bahkan ketika Nabi Nuh alaihissalam menjerit, memanggil, seluruh makhluk yang ada di jagat raya mendengar suaranya Nabi Nuh alaihissalam. Iya, kan dulu kagak ada yang namanya grup WA. Benar gak? Kalau sekarang magang aja bilang itu, woi tahlilan datang gitu kami. Woi pengajian datang, pengajian tinggal diklik di grup datang semua. Nyolakeun orang terus sampai dari mawon berbeda kadang-kadang dari kaum muslimin. Hari itu mau kalau bantuin mah bus, hari komisi mah masih tak benar. Seperti tidak gitu Allah kali. Nama kadang-kadang tidak beda. Kayaknya yang punya duit salamnya juga beda. Yang punya duit mah assalamualaikum, itu punya duit katanya. Anu kedua lagi yang kagak punya duit nadanya beda. Assalamualaikum. Kenapa bukan duit? Anu yang punya duit jalannya beda ke atas, lihat ke atas. Yang kagak punya duit duduk ke bawah. Siapa tahu penumpang namanya. Jadi hadirin kaum muslimin rahimahumullah,
suaranya Nabi Allah Nuh sampai terdengar sejagat raya ini kaum muslim. Makanya dikasih nama Nabi Nuh. Dan kemudian Nabi Allah Nuh selain daripada suaranya yang begitu teramat hebat terdengar kemana-mana, juga Nabi Allah Nuh dikasih nama Nuh itu karena Nabi Allah Nuh alaihissalam sering nangis. Sering beda sama nangisnya kita. Nabi Allah Nuh nangisnya karena apa? Nabi Allah Nuh alaihissalam nangisnya karena ingat dosa. Kita nangisnya karena tubuh gabeas. Nangisnya karena kekabuli kuota. Benar itu ibu, benar. Kaum muslimin rahimakumullah. Nabi Allah Nuh sering nangis. Kenapa sering nangis? Karena ketika Nabi Allah Nuh alaihissalam kontrol di kapalnya, begitu dikontrol kapalnya, dicari melihat ada sosok binatang anjing. Apa? Anjing. Lu melihat anjing? Tahu anjing? Oh, itu beda ya. Orang Solo jauh, bukan orang sini bukan. Jadi dia buat anjing itu nggak ada D-nya. Anjing itu orang Bandung, orang Solo. Itu anjing. Mau kemana nih? Jawabannya ke Solo. Kalau orang sini anjing, beda ya. Yang beda orang Sunda sama orang Bandung, ya. Orang sana Bandung, sendal, orang sana lagi sendal, sendok, ayam, orang pasir ayam, kan ayam ya, dari kampung. Pas begitu Nabi Allah Nuh alaihissalam melihat binatang anjing, kata Nabi Allah Nuh ini jelek amat ya binatang. Nabi Allah Nuh nyaci maki, Nabi Allah Nuh menghina kepada anjing, jelek amat ya binatang. Nah hadirin kaum muslimin, tiba-tiba itu anjing ngomong. Kata anjing, hai Nabi Allah Nuh, engkau ini seorang nabi, engkau seorang rasul. Kenapa berani-beraninya kamu menghina ciptaan Allah? Kok Nabi Allah Nuh nangis hadirin kaum muslimin. Nah makanya kita juga nggak boleh, itu pelajaran bagi kita. Jangan sampai suka menghina orang, apalagi fisiknya. Jangan, itu zalim hadirin kaum muslimin, tidak boleh. Nah singkatnya cerita, Nabi Allah Nuh alaihissalam mendarat. Setelah berlayar di lautan, di alam dunia ini banjir semuanya, mendarat hadirin kaum muslimin. Nah itu semua pengikut yang ada di kapal tersebut semuanya pada kelaparan. Syakau, semuanya pada bilang kepada Nabi Allah Nuh, ya Nuh, wahai Nabi Allah Nuh, kami ini lapar hayang daang. Masya Allah hadirin kaum muslimin, lapar. Akhirnya apa?
memerintahkan coba ambil masing-masing pada punya bekal. Bekal-bekalnya dikumpulin hadirin kaum muslimin. Ada yang sesiup gandum ya. Kemudian ada lagi kacang adas, di sini kacang adas, kemudian kacang pul, kemudian kacang himasin, dikumpul-kumpulin. Nah kalau dipasak secara biasa gak bakalan cukup. Akhirnya apa? Sama Nabi Nuh alaihissalam itu biji-bijian hadirin kaum muslimin dipasak, dibubur. Supaya apa? Supaya semua pengikut yang ada di kapalnya Nabi Nuh itu pada kebahagiaan, pada kekenyangan. Begitu dipasak, dibubur, ternyata iya semuanya pada makan, semuanya pada kekenyangan. Nah makanya orang tua kita memerintahkan, menganjurkan dulu mah banyak yang namanya bubur Asyura. Benar? Tadinya hadirin kaum muslimin bubur bubur belum bubur benar. Orang suka apa kayak orang hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Dan di situ awalnya, bahkan awal pertama masak di alam dunia yaitu sama Nabi Nuh alaihi salam. Kalau kayak dimasak, kemarin apa kurang mantep? Apa kurang mantep kemarin? Nyawa kayak kawan, sekarang harus. Ya Allah ya Rabbana, harus dilestarikan hadirin kaum muslimin. Bubur tahun hari mudah-mudahan kita semua dikasih umur panjang. Buburnya bubur seberang Mexico atau ya yang lama bisa 100 orang berarti 100 Mexico atau salaminya dibawa ke pulang kasih berpagi dibagi ke itu tidak aman. Allah karim hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Bahkan bukan cuma itu hadirin kaum muslimin, di bulan Muharram itu ada peristiwa Nabiullah Yusuf alaihissalam Allah keluarkan di bulan Muharram dari penjara. Kan Nabiullah Yusuf alaihissalam kan di penjara. Nah pada bulan Muharram, tepatnya 10 Muharram, Nabiullah Yusuf alaihissalam dikeluarkan. Banyak sejarah hadirin kaum muslimin. Bahkan di 10 Muharram itu terjadinya Allah kembalikan lagi penglihatannya Nabiullah Yakub alaihissalam. Nabiullah Yakub kan buta, memikirkan anaknya yang hilang. Siapa? Nabiullah Yusuf alaihi salam. Pas pada bulan Muharram, 10 Muharram, Allah mengembalikan lagi penglihatannya tanggal 10 Muharram. Makanya hadirin kaum muslimin kemarin disampaikan, barang siapa yang memberikan makanan, barang siapa yang bersedekah, barang siapa yang memberikan kebahagiaan pada tanggal 10 Muharram, maka Allah akan berikan kebahagiaan dunia lebih-lebih di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Anu mereka kemarin Allah amin dan bersyukur. Karena ayat lebaran yatimnya, ayat lebaran yatim masih banyak hadirin kaum muslimin rahimahullah, banyak sekali. Kemudian itu di bulan tanggal 10 bulan Muharram ini, karena ya mudah-mudahan saja sudah lewat, misalnya tidak apa-apa, ilmu makan tidak pernah dibawa ya. Siapa tahu untuk depannya kita bisa mengingatkan lagi, kita dikasih umur panjang dan kita bisa mengamalkan. Ada doa khusus hadirin kaum muslimin. Dan kemudian kemarin kita membahas tentang pembatalan wudu ya. Pembatalan wudu itu ada berapa? 1. Kelihatannya pada muda, tapi ternyata yang sekarang kami. Coba
keluar dari salah satu liang depan atau liang kubul atau dul. Kemudian yang keluarnya yang biasa atau yang langka ya. Kemudian yang keduanya apa? Hilang akal karena tidur atau selain daripada tidur, kecuali tidurnya sambil duduk dan tidak robah dari posisinya. Kemudian yang ketiganya bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan Nah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana di dalam kitab Sulam Munajat disampaikan bahwa yang termasuk muhrim itu ada 22. Ada berapa? Ada 22. Kalau kita berurutan gak apa-apa ya. Misalnya dari jihad ibu, ini posisinya kita berarti terhadap ibu sendiri jelas tidak batal. Satu itu. Kemudian kepada mertua kita gak batal. Kemudian kepada ibu susu, ibu apa? Kita dulu pernah disusuin sama tetangga. Misalnya umurnya masih kecil, di bawah umur 9 tahun. Kemudian hadirin kaum muslimin rahimahumullah, nyusu misalnya kita. Kalau ngomong-ngomong nyusu agak ngeri-ngeri gitu banget sama kemarin. Karena ada apa-apa susu aja ya. Hadirin kaum muslimin, nyusu misalnya pernah 5 kali. Pernah berapa kali? 5 kali. Kemudian yang kita susuinnya dulu ada air susunya. Dan yang disusuinya masih bayi. Gimana kalau misalnya yang disusunya umur 25 tahun? Atau tidak lagi. Ini mah masih kecil, ada air susunya. Nah maka itu jadi ibu susu kita. Batal enggak? Gak batal. Haram nikah. Gak batal dulu. Saling pun gak jadi masalah. Kemudian hadirin kaum muslimin rahimahumullah, yang termasuk muhrim kita itu kalau misalnya ada dari, kalau zaman sekarang sih memang sudah tidak ada ya, itu abid atau amat ya, amat kita nyusu sama amat misalnya, itu masih ibu kita termasuknya. Kita pernah nyusu aja dari kaum muslimin, itu berarti mahramnya karena susu. Itu diantaranya itu dari jihad. Kemudian hadirin kaum muslimin rahimahumullah, yang termasuk muhrim itu kalau misalnya bapak kita nikah ya, bapak kita nih nikah, kemudian punya anak, punya anak, berarti itu satu bapak. Nah itu tidak batal, dan itu termasuknya muhrim. Gimana kalau misalnya bapak bawa anak, ibu bawa anak? Nah itu mah batal antara anak sama anaknya. Berarti apa? Adik atau kakak tiri ya. Nah itu batal termasuknya. Nah kemudian kalau satu bapak mah itu tidak batal. Gimana kalau misalnya ada orang nih, nikah sama perempuan, kemudian si perempuan itu ternyata punya anak perempuan. Pas begitu dinikah, ternyata punya anak perempuan. Nah maka si anak itu bisanya jadi muhrim itu kalau ibunya sudah dijima. Sudah diapa? Begitu sudah dijima, sudah pengantin, maka si anaknya tersebut jadi muhrim. Gimana kalau misalnya pas begitu
nikah. Pas beres nikah, kata kita biasanya, ternyata anaknya lebih cantik. Ibunya diserahin, belum diterima, belum pengantin, belum kita serahin, misalnya ditalak, nikah sama anaknya si perempuan itu, maka sah. Sah karena kenapa? Yang jadi patokan dikarenakan belum dijima. Paham nggak? Paham? Enggak. Ibu ngejelasin. Serangkan kurang perbedaan. Sudah dipaham. Jadi kalau muslimin rahimahullah, jadi kalau misalnya ada yang nggak paham nanya, kalau ada kiri, yang beda. Mereka tidak yang tanya ya. Itu kan ada sama ada kiri, yang nggak sebapa maksudnya. Itu batal termasuknya material. Jadi bapak bawa anak, ibu pun bawa anak, maka itu batal. Nah itu yang tadi itu. Dan lagi hadirin kaum muslimin rahimahullah, masalah, mohon maaf saya belok sedikit, masalah talak. Ketika si suami, tapi awas hati-hati, bahwa aqdul halal tolak, sesuatu hal yang halal adalah tolak, tapi dibenci sama Allah. Sesuatu hal yang dibenci sama Allah tapi halal boleh, tapi dibenci sama Allah, yaitu enteng untuk mengucapkan talak. Nah, makanya kalau misalnya masalah talak, begitu ditalak satu, posisinya mau sadar atau tidak sadar itu sah. Dan kemudian talak satu jadi satu, talak dua jadi dua, talak tiga jadi tiga. Awas, karena kenapa? Ada orang yang menyampaikan ke saya kemarin ada tamu ke saya, katanya pas begitu menjatuhkan talak tiga itu jadinya satu, katanya. Enggak, begitu mengatakan menyerahkan atau menjatuhkan talak tiga jadinya tiga. Nah kemudian itu tidak bisa dirujuk, tidak bisa balik lagi. Kalau talak satu selama masih ada iddah, itu boleh dirujuk. Iddah itu berapa bulan? 3 sucian, 3 kali haid. Talak 2 bisa dirujuk selama masih dalam iddah. Kalau sudah talak 3, tidak boleh hatta tankiha zawjan ghairahu, maka si perempuan itu harus nikah dulu sama orang lain, kemudian setelah nikah sama orang lain, dan itu harus dijima dulu, harus istilahnya apa, pengantin dulu. Pas begitu ditalak sama laki-laki lain, itu pun harus menunggu iddahnya dulu, baru bisa nikah lagi. Kalau sudah talak makanya kadang-kadang zaman dulu ada yang namanya apa, dibayarin. Mau kalau nikah sama mantan gua bayarin lah, nggak apa-apa katanya, dibayarin. Misalnya hadirin kaum muslimin, nikah dan itu memang harus pengantin dulu, kalau enggak sah katanya. Begitu nikah sama orang lain, sama orang yang disuruh itu ternyata enak juga ya, enggak lah gua nggak bakalan serahin. Aku tenang awan, lanjutin aja ya, apa-apa itu. Tapi ya pas bakal ada perang badan. Allah jadi hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Nah itu harus nikah dulu sama orang lain. Beres nikah sama orang lain, dijatuhkan talak, itu pun harus tunggu lagi iddah. Beres iddah baru bisa nikah lagi sama suami yang awal. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah, ada kasus seperti itu. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf lahir batin. Ada sesepuh wallahualam, nggak tahu gimana ceritanya. Jadi tetangganya itu sudah ditalak 3 kali, kemudian dinikahkan lagi. Aduh itu tidak sah, hadirin kaum muslimin. Jadinya apa? Jadinya zina. Jadinya naudzubillah, semua naudzubillah ini karena sudah 3 maka bisa dirujuk. Harus dihalang dulu, harus ada penghalil dulu. Begitu hadirin kaum muslimin. Hal seperti itu
banyak yang terjadi bagi orang yang memang awam, apalagi tidak ngaji. Nah makanya ini hadirin kaum muslimin, pentingnya ngaji itu. Makanya mudah-mudahan semuanya bisa mengamalkan ilmu yang sudah disampaikan, karena yang penting itu pengamalan. Tidak usah banyak hafalan, yang penting pengamalan. Itu hadirin kaum muslimin. Kembali lagi kepada yang tadi. Kemudian yang keempatnya pembatalan wudu itu yaitu memegang kubul atau tubur dengan telapak tangan, memegang liangnya dan memegang depannya. Itu bukan yang bawahnya, tapi gagangnya. Bingung kita menjelaskan terang. Itu aja pokoknya lah. Pakai telapak tangan dia, pakai telapak tangan. Kalau misalnya pakai ini jadi, misalnya ada laki-laki gatel misalnya itunya digosok begini, digosok nih. Yuk, semuanya itu nggak batal kalau pakai ininya. Perempuan juga digosok pakai ini aja. Nah, itu nggak batal. Yang batal itu pakai telapak tangan. Ada yang bertanya masalah itu? Ada yang bertanya, Pak? Itu nggak sering ketemu. Ada teman ya, temannya kalau sholat dia cuma pakai ya sholat saja. Gimana orang ini? Kita buat kalau sholat saya pakai nama pakai pulau pas kali. Oh, pakai sarungnya di sini. Ya, Terus atasnya pakai baju. ada. Enggak pakai baju. Oh, kayak orangnya laki-laki itu antara pusar dan dengkul. Di dengkul ya nanti. Wah, orang itu pakai tahu juga dengkul. Antara pusar dan dengkul ini orangnya laki-laki. Itu kalau masalah sah, sholatnya sah. Kita pakai sarung di sini. Kayak cewek aja ya. Makanya kalau misalnya bapak punya burung di rumah, ngebedain antara cowok dan cewek ketika mandi dia pakai hatinya di sini apa di bawah. Burung itu burung yang apa perkutut apa terserah. Jadi pas beres mandi pakai hatinya di sini misalnya, oh berarti itu ceweknya. Tapi kalau pakai hatinya di sini, oh berarti itu cowoknya. Itu kan yang ngebedain pakai hati ya. Jadi kalau misalnya kita sholat, kalau aturan fikih sah pakai sarung, kemudian di dada, asalkan gak usah di dada, asalkan menutupi pusarnya, misalnya di sini, kemudian ke bawahnya menutupi lututnya dan dengkulnya ke sini ke bawah, maka sholatnya sah. Sholatnya sah. Tapi ada cumannya, cuman kurang akhlak doa, cuman kurang adab doa. Kalau sama, karena dia sudah menutupi kewajiban untuk dirinya ketika sholat sudah ditutupi orangnya, yaitu orangnya laki-laki antara pasangan. Nah, makanya hadirin kaum muslimin bagi bapak-bapak yang suka merokok, kadang-kadang kan sarungnya pada bolong. Begitu sholat maka kalau bisa lapis pakai kolor, kalau yang pakai celana yang pakai celana apa lagi ya? Apa ya celana kolor bukan sepak, bukan, tapi kolor yang panjang supaya takutnya begitu sholat ada sarung yang bolong, di dalamnya ada lapis celana. Bahkan di antaranya ketika ada orang yang sholat kemudian pakai sarung, apalagi pakai gamis, dalamnya pakai celana, itu bumi menjadi kepada Allah memohon ampunan kepada orang yang sholatnya pakai sarung atau pakai gamis kemudian dalamnya pakai celana. Itu adalah bahaya dari kaum muslimin. Nah kemudian ibu-ibu juga, kalau ibu-ibu orangnya
seluruh badan kecuali muka dan nama. Kemarin sudah disampaikan masalah muka ya. Muka itu dari pertama jadi rambut sampai dagu lebarnya dari sini ke sini. Awas ketika kita sholat, ibu-ibu sholat pakai mukena harus ke sini nih, sampai ke sini. Jangan seperti sekarang pakai kerudung. Ini di sini orangnya bisa kelihatan, harus di sini pakai mukenanya. Nah kemudian ibu-ibu misalnya pakai mukena, misalnya pakai mukena dari kamar mandi pakai handuk jadi copot, pakai mukena doang, dalamnya kagak pakai apa-apa. Aduh pas begitu lato-latonya takut kayak Allah karim. Kalau saja seandainya si mukenanya itu tipis, kelihatan warna kulit, maka tidak sah sholatnya. Tapi kalau misalnya tebal ini mah, saya bikin mukena dari karung boni, bagus. Tebal berarti itu sah, sholatnya sah, tapi cuma kurang ada, kurang akhlaknya tidak ada. Terusnya bagaimana? Pakai dasar rambutnya. Jangan sampai telanjang, tutupin pakai mukena, jangan begitu. Sah-sah, gak apa-apa tapi kurang ada. Ada lagi pertanyaan? Begitu Bu, jadi masalah ibadah itu harus benar-benar yakin. Yakin dalam wudhunya, yakin dalam membersihnya, yakin dalam sholat kita, tahu ilmunya. Jangan sampai kita sholat itu asal-asalan, karena ngeri hadirin kaum muslimin. Ketika kita sholat ibadah tanpa dengan ilmunya, maka ibadah kita ditolak. Alhamdulillah, subhanallah ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sholat di antaranya harus benar-benar suci. Karena kenapa? Karena kita itu menghadap Sang Maha Suci. Makanya diatur dari pertama membersihnya, wudhunya, bahkan di antaranya hadirin kaum muslimin, wudhu itu harus dengan ilmunya. Kemudian kalau kita punya hadas besar, mandi hadas besarnya pun harus benar-benar. Jangan sampai ada kulit yang tidak terbasuh. Kita perhatikan di bawah kukunya, takut ada air kukunya. Kemudian bahkan di antaranya hadirin kaum muslimin, semua liang itu harus dikorek. Ketika kita mandi wajib, semua liang itu harus dikorek hadirin kaum muslimin, dikorek-korek semuanya. Supaya apa? Supaya bersih. Karena ketika kita lagi ngobrol, hidung kita kelihatan sampai mana misalnya. Kita makan umum ya pesek semua ya. Yang paling sampai sini misalnya gitu kan. Nah itu yang wajib dibasuh karena itu termasuknya zahir. Ke dalamnya tidak bisa karena itu termasuk batin. Nah maka ketika mandi wajib itu harus dibasuh. Nah makanya dikorek-korek hidungnya, mulutnya, kupingnya, bahkan sampai ke liang belakang, liang depan pun itu harus dibasuh. Karena ketika kita BAB itu kan suka keluar. Nah itu termasuknya dohir hadirin kaum muslimin. Maka ketika kita mandi wajib itu harus kedek di sana. Karena itu harus dibasuh. Jangan sampai enggak. Kalau enggak ya tidak sah mandi wajib kita. Masuk masjid jadi haram. Sebagaimana pengharaman bagi orang yang pengharaman bagi orang yang punya hadas besar ada 6, kalau bagi perempuan yang itu ada 10. Itu berlaku kalau kita mandi wajibnya gak benar karena posisinya masih punya hadas besar. Makanya perhatikan begitu mandi wajib, misalnya nawaitul ghusla lirafil hadasi akbar min jami'il badani fardhanillahi ta'ala. Itu lisan yang wajib di dalam hati. Begitu air kena, kalau mandi wajib mah hadirin kaum muslimin tidak tentu mau mulainya dari kaki, maka
mau mulainya dari tengah-tengah mana, mau mulainya dari dada misalnya mana, mau mulainya dari atas pun boleh, tidak jadi masalah. Kalau masalah itu wajib, asalkan pas begitu air kena ke kita, kita langsung niat nawaitu ghusla li rabbil hadas akbari faqalillahi ta'ala. Misalnya ada yang pakai anjamil badani minal haidi lupa itu terserah, yang penting ada niat dalam hati, saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar, baru karena Allah Ta'ala langsung mandi. Harus perhatikan karena tadi hubungannya dengan ibadah. Kalau mandi wajibnya gak benar hadirin kaum muslimin, maka sholatnya tidak akan sah. Megang Quran kalau punya hadas besar haram hukumnya. Bahkan pembacaan kita tanpa megang Quran, tanpa megang mushaf, kita pembacaan doang Al-Quran, bagi yang punya hadas besar itu haram hukumnya, tidak boleh. Kok seperti itu? Karena Al-Quran itu adalah kitab suci. Yang boleh megang kitab suci adalah orang yang suci. Kalau kita misalnya adalah apa-apa, kita gak punya wudu, kita punya hadas besar misalnya megang Quran, atau mana aja silahkan, tapi kita punya dosa. Islam itu adalah agama yang beraturan, makanya harus ikuti aturan. Kalau misalnya kita masalah sholat segelar sejadah misalnya Allahu Akbar, nggak ikutin aturan, maka silakan, tapi mohon maaf sholatnya tidak sah. Karena kenapa? Di antara syarat sholat itu harus menghadap kiblat, sedangkan kita tidak tahu dari sini ke Mekah itu kan kita tidak tahu arahnya kemana. Nah, ulama ada yang namanya kompas, dikompas dulu sebelum kita sholat mana di arah kiblat, kan begitu. Orang tua kita yang bikin masjid, orang tua kita yang bikin musola, dikompas dulu supaya lepas ngadepnya ke kiblat, jangan asal gelar saja, yang penting mulon aja lah, nggak bisa begitu. Beraturan, syaratnya sholat itu harus menghadap kiblat. Kalau asal gelar aja tanpa dikompas, bahasanya kan begini kadang-kadang, Allah Maha tahu ini. Iyalah, Allah Maha tahu, anak kecil juga bisa ngomong kayak begitu Pak. Kan ibadah itu harus ada aturan, makanya harus dikompas menghadap kiblat. Kalau kita asal gelar saja dalam sholat kita, tidak sah sholat kita. Jangankan seperti itu hadirin kaum muslimin, posisi saya di sini menghadap ke Bapak begini nih, belok aja sedikit saya sudah ke sono hadapnya. Apalagi misalnya dalam masalah menghadap kiblat, kita misalnya menghadap kiblat, geser aja sedikit begini, atau bisa ke Amerika kita hadirin kaum muslimin kiblatnya. Benar nggak? Allah dari makanya harus benar-benar yang dituntut, yang harus menghadap kiblat itu mana? Dada, di dada, sama kaki yang harus menghadap kiblat itu. Makanya hadirin kaum muslimin lagi sholat itu jangan begini. Goyang ini lagi sholat ini. Mentang-mentang ada emosi ayo goyang, sholat sih goyang. Allah dari hadirin kaum muslimin lagi tahiyat. Awas usahakan di salam yang pertama jangan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sama ini, jangan sama nada. Karena kenapa? Salam yang pertama itu masih termasuk rukun. Makanya salamnya jangan pakai dada, cukup kepala saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai kepala saja. Kalau yang kiri itu sunnah. Bahkan kalau saja seandainya ibu-ibu misalnya dari awal udah gampang ditahan ingin kentut misalnya maksain sholat, itu makruh hukumnya. Jadi kalau kita mau sholat kemudian nahan kentut itu makruh, kentut-kentutin aja. Misalnya mau sholat, begitu sholat ditahan kentutnya, pas begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kitut misalnya ibu itu belum salam yang ke kiri, sah hukumnya. Karena kenapa? Karena yang
sebelah yang wajib itu yang ke kanan. Masalah dadanya posisinya harus tetap begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda dengan orang Tiraja. Orang Tiraja itu di salamnya harus diberesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu sebelah Tiraja. Dan kemudian usahakan jangan assalamualaikum, jangan begitu, harus pakai alif lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jangan mungkin ada yang jawab barusan. Kan salam itu kan berapa? Ada yang wajib dijawab, ada yang tidak usah dijawab. Mana yang wajib dijawab? Ketika ada orang datang ke rumah atau kita lagi duduk misalnya santai, ada orang datang, assalamualaikum, wajib kita jawab waalaikumsalam. Begitu. Kemudian kita ke kuburan, sunnah Nabi kita memberikan salam ke kuburan. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ibu tak usah yang jawab salam, tak usah. Paling aja biasa kalau ada yang jawab gimana coba? Waalaikumsalam. Berarti kamu. Kemudian dia tak usah dijawab salam itu salamnya imam. Kata imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu menjawab, waalaikumsalam. Begitu, tak usah dijawab salamnya imam. Yang wajib dijawab itu salamnya biasa. Assalamualaikum dijawab wajibnya waalaikumsalam. Itu aja yang dari kaum muslimin. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada barokahnya. Kita sama-sama berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sehat walafiat di bulan Ramadan ini kita semua mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, bisa lebih istiqomah lagi daripada tahun-tahun